Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Mengisi Hari Hidup. Ada sebuah kutipan yang berkata demikian, jika seseorang tidak mengisi hari hidupnya dengan kebenaran, maka kuasa kegelapanlah yang mengisi hari hidupnya. Hal ini tentu dapat dipahami, karena jika seseorang tidak mengisi hari hidupnya dengan kebenaran atau dengan firman Tuhan yang dapat menguduskan dirinya, yang membuat cara berpikirnya diubahkan dengan cara berpikir Tuhan, maka kuasa kegelapan atau cara berpikir dunia dan gairah dunia akan mengisi hari hidupnya. Firman Tuhan berikut ini mengatakan di Efesus pasal 6 ayat 12 yang berbunyi demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang terkasih, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa perjuangan kita melawan kuasa kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat atau spirit-spirit jahat, gairah-gairah jahat yang membuat seseorang untuk tidak memiliki lagi gairah kudus, tidak memiliki gairah kebenaran di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saya mengajak semua kita untuk mengisi hari hidup kita dengan kebenaran. Dan biarlah setiap kita memiliki perasaan yang lapar dan haus akan kebenaran itu. Memiliki perasaan yang lapar dan haus akan Tuhan. Perasaan yang lapar dan haus untuk menerima pikiran perasaan Tuhan. Untuk memiliki hikmat-Nya. Hari ini kita mau belajar mengerti bagaimana supaya kita dapat mengisi hari hidup kita dengan benar. Ada 3 hal kebenaran yang harus kita lakukan setiap hari. Sebelumnya kita akan membaca dahulu firman Tuhan berikut ini. Diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15-18 yang berbunyi demikian. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, huruf besar. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan mengerti bagaimana supaya kita dapat mengisi hari hidup kita. Yang pertama, memeriksa dengan teliti kebiasaan hidup kita. Jadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan setiap hari adalah memeriksa dengan teliti kebiasaan hidup kita. Kalimat di ayat 15 yang kita baca tadi yang berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Jika diterjemahkan dari bahasa aslinya, memiliki arti demikian, saudara. Karena itu, periksalah dengan teliti bagaimana kamu membiasakan hidupmu. Sekali lagi, periksalah dengan teliti bagaimana kamu membiasakan hidupmu atau bagaimana kamu mengatur hidupmu. Dan juga periksalah dengan teliti dengan apa yang menjadi kesibukanmu setiap hari. Jangan seperti orang yang tidak bijak atau orang bodoh, melainkan jadilah orang yang bijaksana. Saudaraku, sudahkah kita memeriksa hidup kita setiap hari? Sudahkah kita mencermatinya dengan teliti apa yang menjadi kebiasaan hidup kita setiap hari? Apa yang menjadi kesibukan hidup kita? Kalau kita berkata, saya sibuk bekerja, ya benar. Saya sibuk mengatur rumah tangga saya setiap hari. Atau saya sibuk studi. Ya benar saudara, itu wajar saja. Tetapi apa kesibukan kita setelah itu? Apakah waktu-waktu kita dihabiskan dengan tontonan di gadget kita berjam-jam? Apakah waktu-waktu kita disibukkan untuk melakukan hobi-hobi kita? Sibuk dengan mencari sesuatu
yang bisa dikunjungi ketika weekend nanti. Sesuatu yang bisa dinikmati dan bersenang-senang bersama teman atau keluarga ketika akhir pekan atau liburan nanti. Atau waktu hidup kita dihabiskan dengan kebiasaan atau kesibukan untuk mencari-cari sesuatu yang dapat dimiliki, yang menjadikan kebanggaan bagi kita. Ketika kita memiliki barang-barang yang berharga seperti perhiasan, rumah mewah, mobil mewah untuk dipamerkan di medsos kita. Jadi saudaraku, kalau kita mau mengisi hari hidup kita dengan benar, maka langkah pertama adalah kita harus memperhatikan setiap hari bagaimana kita membiasakan hidup kita ini. Kita harus mencermati dengan teliti apa yang menjadi kesibukan kita setiap hari. Jika kita menemukan dan mendapati bahwa kebiasaan kita dan kesibukan-kesibukan kita yang tidak berguna untuk hidup kekal kita tidak membuat kita mengenal Tuhan dengan benar dan tidak membuat kita mendapatkan kebenaran, maka sebaiknya kita ubah kebiasaan hidup kita dan matikan hobi-hobi serta kita buang segala kesibukan kita, kegiatan kita yang salah yang Tuhan tidak berkenan. Marilah kita berkomitmen untuk melakukannya, saudara. Amin. Berikutnya, jika kita mau mengisi hari kita dengan benar, yang kita lakukan adalah yang kedua, memaksimalkan kesempatan yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan. Di ayat 16 dan 17 yang tadi kita baca dari kitab Efesus pasal 5, yang berbunyi demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dari firman ini kita mendapatkan kebenaran bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena keadaan hari-hari ini jahat. Jahat dalam keinginannya yang membuat banyak orang untuk menuruti keinginan si jahat dan tidak memperdulikan kehendak Tuhan. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan adalah orang-orang bodoh seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Mengapa demikian, saudara? Karena Yesus sendiri berkata di Matius pasal 7 ayat 21 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jelas sekali, saudaraku. Sedangkan Yesus sendiri berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jika kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, itu berarti kita melakukan kehendak Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan kita adalah orang yang bijaksana dan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayo kita harus mengisi hari hidup kita dengan benar, yaitu dengan memaksimalkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Ada amin, saudara? Amin. Yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat mengisi hari hidup kita dengan benar? Maka penuh dengan roh. Kita harus penuh dengan roh huruf besar ya. Firman Tuhan di surat Efesus yang kita baca tadi mengatakan di ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh yang ditulis dengan huruf besar. Artinya setiap kita harus penuh dengan roh Allah. Harus penuh dengan spirit dan gairah Allah. Kita harus penuh dengan hikmat Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh atau menempatkan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh belajar untuk terus memahami firman yang benar
belajar untuk membaca dan mengerti Alkitab, firman Tuhan dengan benar, serta melakukannya setiap hari, sehingga roh huruf besar itu, yakni hikmat Allah atau pikiran perasaan Allah tersebut, memimpin hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya dan memimpin hidup kita pada seluruh kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris dan menerimanya bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah. Ada amin saudaraku? Amin. Tetapi faktanya saudaraku, keinginan roh huruf besar itu, keinginan roh selalu berlawanan dengan keinginan daging. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan tadi, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Saudara, anggur ini bicara tentang pesta, tentang kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan daging. Dan kita boleh melihat keadaan dunia hari ini, di mana anggur dunia ditawarkan. Kesenangan-kesenangan dunia ditawarkan dengan begitu bebasnya dan nikmatnya, yang semuanya itu menggiurkan dan membius banyak orang. Karena itu, jika kita mau mengisi hari hidup kita dengan benar, maka kita harus mematikan keinginan-keinginan daging kita, supaya kita penuh oleh roh Allah, dan hidup kita dapat dipimpin oleh roh Allah. Saudaraku yang terkasih, teruslah berjuang dan tetaplah semangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.